Jadi pedoman dari para leluhur untuk mengenal Tuhan lewat Jawa itu, ayo kita urut. 1. Melek sakjroning peteng. Di dalam kegelapan kita melek. Tentunya tidak kelihatan apa-apa, adanya hanya hitam, hanya kelam, kosong, suwung. Nah, sejatinya saat seseorang merem di tempat yang terang juga sama, tidak kelihatan apa-apa. Dan justru tidak kelihatan apa-apa, tidak ada apa-apa, itu suwung itu. Disitulah adanya Tuhan. Kedua, golek telake kontol mabur. Namanya burung terbang, disuruh nyari bekasnya, ya tidak kelihatan tapi ada. Tidak kelihatan tapi ada. 3. Golek galai kangkung. Namanya pohon, itu setiap pohon tengahnya ada. Namun karena kangkung itu bolong, ya nggak kelihatan tengahnya, namun ada. Nggak kelihatan tapi ada. Golek gong susu angin. 4. Namanya angin, suruh nyari pusaran angin, ya nggak kelihatan, namanya angin tapi ada. Jadi nggak kelihatan tapi ada. Kemudian yang kelima, tan keno kiniro kinoyo ngopo. Jadi nggak bisa dipikir, nggak bisa dijangkau dengan apapun. Itulah Gusti Allah. Kemudian 6. Manunggaling kaulan Gusti. Sudah menyatu antara Gusti sama Allah itu, namun tidak satu, karena cedak ora senggolan adoh ora wemenan. Allah Maha Suci, kita kotor. 7. Cedak ora senggolan adoh ora wemenan. Jadi keenamnya itu manunggaling kaulan Gusti, menyatunya antara hamba dan Allah, namun tidak bersatu, tidak satu karena Allah Maha Suci, kita kotor. Cedak ora senggolan adoh ora wemenan. Itu sudah 7. Kemudian masih ada lagi 8. Deloken gitokmu, lihatlah punggungmu jikalau engkau ingin mengenal Allah atau melihat Allah bahasanya. Lihatlah dirimu, engkau akan merasakan dilihat Allah. Jadi ini penghantar dari Jawa ini buat patokan. Saya ulangi sekali lagi, melek sakjroning peteng, merem sakjroning padang, golek galai kangkung, golek telake kontol mabur, golek bunyi susu angin, tan kena kinira kinaya ngopo, manunggaling kaulan Gusti, cedak ora senggolan adoh ora wangenan, deloken kitokmu. Ada 9. 9 ini kalau difahami, dimengerti, menghantarkan kita kenal dengan Gusti Allah. Dan itu harus benar-benar dipahami. Jadi harus dimengerti bahwa Allah itu sudah manunggaling kaulan Gusti, sudah bersama kita. Ya saat ini, detik ini, jam ini sudah bersama kita. A3D, aku di sini, Allah di sini, alam di sini, menyatu tapi tidak satu. Itu yang patokan yang dari Jawa. Kemudian ditambah lagi yang patokan dari Al-Qur'an. Ya harus dipegang juga karena dalam rangka untuk menyamakan, supaya untuk studi banding atau perbandingan. Kalau yang dari Arab itu sendiri harus difahami, yaitu surat Qaf ayat 16. Surat Qaf ayat 16. Itu patokan itu alamat Tuhan. Namun Tuhan tidak perlu alamat, dia tidak butuh alamat, tapi kitanya untuk memahami itu adalah tempatnya Tuhan atau alamatnya Tuhan. Tapi Tuhan tidak perlu tempat, tidak perlu alamat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi kami jadikan manusia, betul, kami tahu bisikan hatinya, betul, kami tidak jauh kepadanya daripada, lebih dekat daripada urat leher. Ya sudah di sini, sudah bersama kita. Ya. Kemudian ada lagi Al-Ankabut ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ya. Mangkana yajulika Allahi fa innama ajrahu lati wa huwa samiul alim. Barang siapa berharap pertemuan dengan Allah, waktunya akan datang. Jadi orang yang ingin kenal Allah, ingin bertemu dengan Allah, nanti pasti akan menjanjikan waktunya akan datang. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Kemudian 3,
cuplikan Al-Isra, cuplikannya Asyura 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Kemudian 4, Al-Baqarah 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi masyriqu wal maghrib fa inama tuwallu fasama wajhullah. Pemilik timur dan barat, di mana engkau memandang, di situ wajah Allah. Kemudian 5, Al-Isra 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia, maka di akhirat pun akan lebih buta mata hatinya, tersesat jauh dari jalan kebenaran. Itu sudah 5. Kemudian tambah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Kemudian tambah lagi hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Barang siapa Allah tidak melihat tubuh-tubuhmu, sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh-tubuhmu, Allah tidak melihat bentuk-bentukmu, tetapi Allah lihat ada hati kamu sekalian. Jadi Allah itu tidak melihat tubuhnya, tidak melihat bentuknya, tapi melihat hati kamu sekalian. Nah, ini 7 ini, pakai 7 ini nanti sudah mengantarkan kita kenal dengan Gusti Allah, kenal dengan Allahnya itu. Yang dari Jawa tadi ada 9, yang dari Al-Quran itu ada 7. Kalau dipahami, disatukan, nanti kita akan memudahkan untuk mengenali Allah itu sendiri. Contohnya yang disamakan, kalau yang dari Jawa itu manunggaling kalon Gusti, sudah bersama dengan kita, ada di sini, dibuktikan udah bersama kita, menyatu tapi tidak satu. Kalau yang dari Al-Quran yang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Mirip, ada kemiripan. Kemudian kalau dari Jawa, delok gitokmu, lihatlah punggungmu, engkau akan merasakan dilihat Allah. Kalau dari Al-Quran, dari depan, di mana engkau memandang, di situ wajah Allah. Fa inamat walu fasama wajhullah. Kemudian kalau dari Al-Qur'annya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupai. Kalau dari Jawanya, tan kena biniro kina yang ngopo, nggak bisa dibikin, nggak bisa dicampur dengan apapun. Jadi ini untuk menghantarkan kita, oh ternyata betul bahwa ke Allah itu 1000 jalan, ke Tuhan itu 1000 jalan. Maka Pancasila adalah jawabannya. Ada 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan, cara nyebutnya beda-beda, cara beribadahnya beda-beda, namun ketujuan yang sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan tujuan dari agama itu sejatinya ya memang kenal Tuhan yang Maha Esa. Endingnya wa aqimis sholat lidzikri, sholatlah untuk mengingatku. Dari sholat itu untuk mengingat Allah, dan mengingat Allah itu 24 jam. Secara syariat itu 5 kali, dan orang-orang menyebutnya 5 waktu, karena kalau 5 kali itu ingatnya Allah pas sholat tok 5 kali, pas sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau pas sholat tok itu 5 kali, pas ingatnya pas sholat tok. Kalau 5 waktu itu muter, sebelum sholat udah ingat, setelah sholat masih ingat. Nah itu buat patokan bahwa sejatinya sampai kenal Allah, agamanya beda-beda, menyebut beda-beda, spiritual beda-beda, tapi ketujuan yang sama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan berbuat baik terhadap sesama manusia, melayani, membantu, menolong, manfaat untuk orang banyak, dan mendapatkan ridho Allah sesuai dengan Kanjeng Nabi. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Jadi poinnya itu akhlakul karimah, berbuat baik terhadap sesama manusia dan sesama ciptaan, dan eling Allah. Itu inti dari seluruh agama, inti dari seluruh ajaran. Silahkan buktikan, poinnya praktek, bukan hanya dikatakan, tapi praktek dalam ilmu kehidupan. Renungkan dan buktikanlah itu. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur suwun.